Halo teman-teman pecinta catur, welcome to my channel Mukas Chess Experience. Jadi pada video kali ini kita akan membahas pertandingan dari The Best Games of 2020, tepatnya dari turnamen Legend of Chess. Dan pertandingan yang akan kita ambil adalah pertandingan antara Vasil Ivanchuk melawan Petr Leko. Jadi pertandingan ini sangat menarik dikarenakan dimulai dengan pembukaan yang sangat jarang dimainkan di antara pecatur elit dunia, lalu dilanjutkan dengan kombinasi-kombinasi yang sangat spektakuler dari seorang Vasil Ivanchuk yang kemudian membuat kedua gajah yang dimilikinya memiliki dominasi terhadap permainan. Jadi bagaimanakah keseruan permainannya? Langsung saja kita ke pembahasannya. Jadi di sini Vasil Ivanchuk memegang buah putih dan Petr Leko memegang buah hitam. Dan permainan dimulai dengan pion ke E4, lalu pion ke E5, dan tentu saja di sini pion ke F4 karena kita akan melihat permainan gambit raja. Lalu hitam menerima gambit raja dengan pion E makan F4, dilanjutkan dengan kuda ke F3, hitam pion ke H6, mempersiapkan dorongan pion ke G5 untuk menjaga pion yang ada di F4. Putih pion ke D4 untuk menyerang pion yang ada di F4 dengan gajah yang ada di C1. Hitam pion ke G5 untuk menjaga pion yang ada di F4, lalu pion ke G3, pion F makan G3, pion H makan G3, gajah ke G7, kuda ke C3, pion ke D6 untuk membuka gajah yang ada di C8, gajah ke E3, kuda ke F6, dan putih menteri ke D2 untuk mempersiapkan rokade panjang bagi rajanya. Lalu hitam melanjutkan dengan kuda ke G4 untuk menyerang gajah yang ada di E3, putih menyelamatkan gajah dengan gajah ke G1, lalu kuda ke C6, putih melakukan rokade panjang di sini, dan hitam melakukan rokade pendek. Dan di sini melihat kuda hitam yang ada di G4 yang cukup mengganggu, putih memutuskan untuk menukar kuda yang ada di F3 dengan kuda yang ada di G4 dengan langkah kuda ke H2. Dan hitam menerima pertukaran dengan kuda makan H2, lalu putih memakan dengan benteng, sekaligus mempersiapkan penumpukan benteng di jalur H nantinya. Dilanjutkan dengan gajah ke G4 dari hitam untuk mengancam benteng yang ada di D1, dan putih memilih langkah benteng ke E1 untuk menyelamatkan bentengnya. Jadi perlu dicatat di sini, putih tidak menjalankan gajah ke E2 untuk menutup ancaman dari hitam, dikarenakan seperti yang kita tahu di sini, putih sudah kalah satu bidak, sehingga putih harus menghindari pertukaran-pertukaran yang tidak diperlukan untuk tetap menjaga permainan tetap rumit dengan mempertahankan perwira-perwira yang ada di atas papan. Baiklah, hitam melanjutkan dengan kuda ke E7. Hitam bermaksud memanuver kuda ke petak G6. Dilanjutkan dengan gajah ke G2, menteri ke D7. Hitam menghubungkan kedua bentengnya. Lalu gajah ke E3 dari putih, kuda ke G6, benteng E ke H1, pion ke C6 dari hitam untuk mempersiapkan langkah pion ke B5 dan juga menjaga lompatan kuda ke petak D5. Dan dari posisi inilah putih memulai langkah pengorbanan dengan langkah benteng makan H6 untuk melemahkan pertahanan raja milik hitam. Dan tentu saja di sini hitam menerima pengorbanan dengan gajah makan H6, dilanjutkan dengan benteng makan H6, raja ke G7, gajah makan G5, pion ke F6 mengancam gajah yang ada di G5, dan putih menyelamatkan gajahnya dengan gajah ke E3. Lalu hitam mengajak pertukaran benteng dengan benteng ke H8, pion ke B3 dari putih untuk memberikan ruang terhadap rajanya sehingga menghindari peluang terjadinya mat di baris akhir nantinya yang mungkin dapat terjadi sewaktu-waktu. Lalu hitam melanjutkan dengan benteng makan H6 di sini, gajah makan H6 skak, raja ke H7, gajah ke F1, putih berusaha memanuver gajah yang dimilikinya ke petak yang lebih baik, yaitu petak yang ada di D3, yang bisa mengarah langsung ke raja milik hitam yang posisinya memang sudah sedikit lemah karena struktur pion miliknya.
Hitam melanjutkan dengan gajah ke H3 mengajak pertukaran gajah. Tentu saja putih menghindari pertukaran dengan gajah ke E2. Dilanjutkan dengan benteng ke E8, raja ke B2, pion ke B5 dengan ancaman pion ke B4 untuk memenangkan pion yang ada di E4. Dan putih menjaga pion dengan gajah ke D3. Lalu menteri ke G4 dari hitam, gajah ke E3, pion ke B4, kuda ke D1 mengancam pion yang ada di B4 dan juga langkah kuda ke F2 nantinya. Dan di posisi ini hitam melakukan kesalahan dengan memakan pion yang ada di G3. Jadi menurut analisa Stockfish di sini langkah terbaik untuk hitam adalah dengan memainkan menteri ke F3. Jadi tujuan langkah menteri ke F3 di sini adalah untuk menjaga aktivitas buah-buah milik putih. Jadi untuk mengikat kuda yang ada di D1 di sini, sehingga putih tidak bisa memakan pion yang ada di B4. Dan jawaban terbaik putih di sini adalah dengan memainkan kuda ke F2, lalu dilanjutkan dengan gajah ke D7, pion ke E5. Jadi putih membuka peluang untuk melakukan lompatan kuda ke E4 yang sangat berbahaya di sini. Oleh karena itu, hitam harus menjaga lompatan kuda dengan pion ke F5. Dilanjutkan dengan pion ke G4, pion F makan G4, maka kembali ada lompatan kuda ke E4 yang mengancam langkah kuda ke G5 dan juga kuda ke F6 yang sangat berbahaya. Jadi di sini langkah terbaik menurut Stockfish adalah dengan pion D makan E5 dan setelah pion G makan F5, lalu gajah makan F5, gajah makan F5, menteri makan F5, menteri makan B4, pion E makan D4, menteri makan D4, menteri ke E5, menteri makan E5, kuda makan E5, dan gajah makan A7. Dan langkah-langkah yang tersaji tadinya memang merupakan langkah terbaik menurut analisa Stockfish. Dan evaluasi akhir untuk posisi ini adalah imbang. Walaupun hitam unggul kualitas karena memiliki benteng, tapi putih memiliki kelebihan 2 pion di sini. Baiklah, kita kembali ke permainan. Jadi di permainan, hitam melakukan kesalahan dengan menteri makan G3. Putih memakan pion yang ada di B4 dengan menteri. Lalu gajah ke G4, menyerang kuda yang ada di D1. Misalkan di sini menteri ke D2, maka ada langkah gajah makan D1, menteri makan D1 dan menteri makan E3. Dan hitam akan menang di sini. Baiklah, kita kembali ke permainan. Jadi di posisi ini sepertinya hitam tidak melihat langkah yang sangat luar biasa dari putih, yaitu langkah pion ke E5 yang membuka diagonal bagi gajah yang ada di D3 terhadap raja yang ada di H7. Jika di sini hitam melangkahkan gajah makan D1, maka ada langkah menteri ke B7 skak, raja ke H8, menteri makan C6 mengancam benteng yang ada di E8, benteng ke G8, menteri ke H1 skak, menteri ke H4, menteri makan D1, pion D makan E5, menteri ke F3, pion E makan D4, gajah ke F2 mengancam menteri, menteri ke G5, menteri ke H3 skak, raja ke G7, menteri ke D7 skak, raja ke H8, dan gajah makan D4. Dan di posisi ini walaupun putih kalah benteng, tetapi putih memiliki 2 gajah yang sangat mendominasi permainan. Dan putih tidak akan kesulitan untuk memenangkan permainan ini. Baiklah, kita kembali ke permainan. Jadi setelah langkah pion ke E5 di sini, hitam menjalankan pion ke F5. Lalu menteri makan D6, gajah makan D1, gajah makan F5 dengan ancaman menteri ke D7 di sini. Dan menteri yang ada di G3 tidak bisa memakan gajah yang ada di E3, karena jika menteri makan gajah maka menteri makan G6 dan dilanjutkan dengan menteri ke H7 skakmat. Jadi di posisi ini hitam memutuskan untuk menjaga kuda yang ada di G6 dengan benteng ke G8. Dan sekarang hitam bisa memakan gajah yang ada di E3, sehingga putih memutuskan untuk memundurkan gajah ke petak D2. Lalu gajah ke G4 dari hitam mengajak pertukaran gajah, dan Ivancuk melakukan langkah yang sangat baik dengan menteri ke E7 skak.
dengan memanfaatkan kuda yang ada di G6 terpin oleh gajah yang ada di F5. Dan hitam melanjutkan dengan benteng ke G7, lalu menteri ke G5 dengan ancaman menteri ke H6 dan juga mengepin gajah yang ada di G4. Jadi hitam di sini harus merelakan gajahnya yang ada di G4 dengan menteri ke H2 untuk menjaga skak yang ada di H6. Dan gajah makan G4 di sini dari putih. Kuda ke E7 mengancam menteri yang ada di G5 dan putih melangkahkan menteri ke H5 mengajak pertukaran menteri yang memang harus diterima oleh hitam dengan menteri makan menteri dan gajah makan menteri di sini. Lalu benteng ke G2 dari hitam, gajah ke B4 mengancam kuda yang ada di E7. Jadi walaupun di posisi ini hitam menang kualitas, tetapi putih memiliki dua gajah yang sangat mendominasi permainan dan memiliki kelebihan 3 pion di sini yang cukup membuat putih bisa memenangkan pertandingan ini. Baiklah, kita lihat bagaimana seorang Vasily Ivanchuk menyelesaikan permainan ini dengan sangat baik. Setelah kuda ke D5 mengancam gajah yang ada di B4, lalu gajah ke F3 mengancam benteng dan juga kuda yang ada di D5, benteng ke F2, gajah makan D5, pion C makan D5, gajah ke C5 mengancam pion ke A6, pion ke B4. Jadi putih di sini bertujuan untuk menciptakan pion bebas di jalur B yang akan sangat menyulitkan hitam nantinya. Lalu raja ke G6, pion ke A4, raja ke F5, pion ke B5, pion A makan B5, pion A makan B5. Jadi terlihat di sini putih sudah menciptakan pion bebas lagi di jalur B yang bertujuan untuk melakukan promosi nantinya. Dan hitam di posisi ini memutuskan untuk menjaga pion B dengan rajanya dengan raja ke E6. Dilanjutkan dengan pion ke B6, lalu raja ke D7, raja ke B3, raja ke C6, pion ke C4, pion D makan C4 skak, lalu raja makan C4, benteng ke F4, pion ke E6, putih memajukan pion bebasnya yang ada di jalur E, yang membuat benteng harus menjaga dengan benteng ke E4, lalu pion ke E7, raja ke D7 dari hitam, pion ke B7, raja ke C7, dan putih di sini melakukan langkah penyelesaian yang sangat baik dengan gajah ke D6 skak. Jika raja makan gajah di sini maka pion ke B8, promosi menteri. Jadi hitam harus memakan pion yang ada di B7. Jadi tujuan pengorbanan gajah putih di langkah sebelumnya adalah untuk memainkan langkah gajah ke E5 untuk menutup jalur benteng terhadap pion E yang akan melakukan promosi, dan pion E tidak dapat dicegah promosinya sehingga putih dapat melakukan promosi setelah ini dan akan memenangkan permainan dengan sangat mudah. Dan di posisi ini Petr Lekos sebagai buah hitam memutuskan untuk menyerah. Baiklah teman-teman, mungkin sekian pembahasan di video kali ini. Semoga teman-teman terhibur dengan pembahasan partai dari Vasily Ivanchuk ini. Jika teman-teman suka video seperti ini, jangan lupa untuk terus dukung channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe agar channel ini bisa semakin lebih baik lagi. Baiklah, thank you for watching dan sampai jumpa di video selanjutnya.